Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadhihi al-lailah wa khairan ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan surat berikutnya setelah kita menuntaskan tafsir dan tadabbur dari surat An-Nas. Kalau seandainya kita urutkan dari sebelah kiri berdasarkan mushaf kita, maka berarti setelah surat An-Nas itu adalah surat Al-Falaq. Dan disebut surat Al-Falaq dalam terjemahan kita itu adalah waktu subuh atau waktu fajar. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, kedua dan seterusnya, kita akan sampaikan 5 muqaddimah supaya nanti memperkaya wawasan kita terkait surat ini, di mana kita akan membahas nama surat, berapa jumlah ayatnya, dan seperti apa statusnya, apakah ada status ataukah ada sabab nuzulnya, dan yang terakhir adalah keutamaan. Akan tetapi untuk 5 hal ini tidak perlu kita panjang lebar membahasnya, karena sudah kita bahas dahulu ketika mengulas tentang muqaddimah dari surat An-Nas. Sebab surat An-Nas dengan surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bersamaan dalam kisah yang sama, dan keutamaannya pun tidak berjauhan. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, nanti bisa merujuk kepada catatannya ketika dahulu kita memulai muqaddimah dari surat An-Nas. Tapi secara umum kita akan ulang secara global. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, dari surat Al-Falaq ini ada 3 nama yang sangat masyhur di kalangan para ulama ilmu tafsir. Ada sekitar 3 nama dari nama-nama surat ini. Yang paling masyhur tentunya adalah surat Al-Falaq itu sendiri. Karena beberapa ulama tafsir, semisal Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pun demikian dengan Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansurnya, pun demikian dengan Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadirnya, beliau lebih memilih nama yang pertama ini, yaitu tafsir surat Al-Falaq, karena diambil dari lafaz yang kita jumpai pada ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil al-falaq. Ini adalah nama yang pertama. Adapun nama yang kedua, jamaah dirahmati Allah, dengan mengutip satu ayat penuh di awal dan pembuka surat ini. Berarti dengan mengambil dan mengutip ayat yang pertama dari surat Al-Falaq, disebut dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Ini adalah nama yang kedua. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dan hadis yang sahih dari Uqbah ibnu Amir, karena Nabi SAW yang menyebut sendiri surat ini dengan nama yang kedua. Saat itu Uqbah ibnu Amir bertemu dengan Nabi SAW. Fawadu'a kaffahu ala rijlihi. Saat itu Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan kedua tangannya pada lutut Nabi SAW. Ini sebagai bentuk adab. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar hadis Jibril pun demikian. Maka antara murid dengan antara guru, antara murid dengan syekhnya ketika menimba ilmu itu sangat berdekatan. Ini pun dilakukan oleh Uqbah ibnu Amir. Lantas meminta kepada Nabi SAW, Akri'ni ya Rasulullah surat Hud wa surat Yusuf.
"Ya Rasulullah, saya minta tolong dibacakan, dijelaskan 2 surat. Yang pertama adalah surat Hud dan yang kedua adalah surat Yusuf." Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyanggupi, tapi memberikan solusi yang lebih afdol daripada 2 surat ini. Sembari mengatakan, "Lan taqra syai'an ablah indallah min qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq." Wahai Uqbah, aku akan tunjukkan ada 2 surat yang lebih afdol daripada surat Hud dan surat Yusuf. Nabi SAW kemudian menyebutnya bukan surat Al-Falaq, bukan surat An-Nas, tapi kemudian menyebutnya dengan surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Oleh karena sebagian di antara para ulama ilmu tafsir ada yang menjadikan Qul a'udzu birabbil falaq sebagai nama yang kedua dari surat ini. Adapun nama yang terakhir, yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, lah ini satu paket ya. Dengan surat An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidhatan, 2 surat pelindung, Al-Mu'awwidhatan. Surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Namun para ulama menjelaskan Al-Mu'awwidhatan ada 2. Tapi kalau seandainya diurutkan, ada Al-Mu'awwidhah ya, Al-Ula dan Ats-Tsaniyah. Ada surat pelindung yang pertama dan yang kedua. Ternyata yang pertama itu adalah surat Al-Falaq, karena ini mengacu kepada urutan mushaf, dan urutan surat itu kalau kita mulai dari kanan maka lebih awal surat apa? Al-Falaq terlebih dahulu. Makanya disebut dengan surat pelindung yang pertama. Sedangkan yang kedua baru surat An-Nas. Tapi kalau digabungkan seringkali disebut dengan Al-Mu'awwidhatan, 2 surat pelindung. Jamaah dirahmati Allah, inilah 3 nama yang masyhur di kalangan para ulama ilmu tafsir. Entah dengan surat Al-Falaq, entah dengan nama yang kedua surat Qul a'udzu birabbil falaq, atau dengan Al-Mu'awwidhah Al-Ula, atau gabungan dengan surat An-Nas Al-Mu'awwidhatan. Yang kedua, di antara muqaddimah yang kedua adalah jumlah ayatnya. Para ulama sudah sepakat jumlah ayatnya 5. Berarti tidak perlu kita bahas panjang lebar. Bisa dipastikan ijma' dan para ulama tidak ada yang silang pendapat mengenai jumlah ayat ini. Yang ketiga, mengenai status dari surat ini termasuk madaniyah, karena turunnya satu paket dengan surat An-Nas. Sebagaimana dulu kita sampaikan, surat ini diturunkan bersamaan dengan peristiwa di mana Rasulullah SAW terkena apa? Sihir, tenun. Dan peristiwa ini tidak terjadi ketika Rasulullah SAW masih di kota Makkah, tapi baru terjadi ketika sudah hijrah ke kota Madinah. Karena kalau kita lihat, ahli tenunnya, tukang sihirnya adalah Labid ibnu Al-A'sam Al-Yahudi. Dan Rasulullah SAW tidak pernah bersinggungan dengan orang Yahudi kecuali setelah hijrah ke kota Madinah. Maka para ulama lebih condong bahwasanya status surat ini itu adalah madaniyah, karena turunnya satu paket dengan surat An-Nas. Adapun yang keempat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sebab nuzulnya, dan ini sudah kita jelaskan dahulu ya. Intisarinya disebutkan dalam Sahih Bukhari, pun demikian di dalam ya hadis-hadis sahih yang lain, bahwasanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini diturunkan bersamaan ya ketika Rasulullah SAW terkena sihir, dan yang membacakan pertama kali saat itu adalah malaikat Jibril. Maka setelah kejadian inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meninggalkan untuk selalu membaca Al-Mu'awwidhatain, ya, baik setelah salat maupun di saat zikir pagi maupun zikir yakni sore. Karena ini adalah 2 surat pelindung yang paling mulia dan paling agung hingga wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Adapun yang terakhir, jamaah dirahmati Allah, ya, yang kita bahas adalah keutamaan. Mengenai keutamaan ini juga sebenarnya satu tema yang sama dengan keutamaan surat An-Nas dahulu.
Karena hampir tidak disebutkan di dalam karangan para ulama tentang keutamaan surat An-Nas, pasti di situ selalu duet yakni dengan keutamaan surat apa? Al-Falaq. Maka ada sekitar 6 keutamaan yang sahih, sedangkan 1 keutamaan yang tidak didasarkan pada hadis sahih. Secara global, yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini sudah satu paket, 2 surat pelindung terbaik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Ala ukhbiruka bi afdal ma yata'awwad bihil muta'awwidun." Maukah engkau aku kasih informasi wahai Abdullah Ibnu Abbas, ada doa yang paling afdol dibaca oleh orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah. Baru kemudian dijawab oleh Nabi SAW, yaitu surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan, Nabi SAW pasca terkena sihir sampai wafatnya tidak pernah meninggalkan untuk selalu membaca ini. Kemudian keutamaan yang kedua jamaah dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya surat Al-Falaq pun demikian dengan surat An-Nas, satu paket lagi. 2 surat yang tidak ada tandingan dan bandingannya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis sahih disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Uqbah ibnu Amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alam tara ayatin unzilat al-lailah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "lam yura mithluhunna qat." Tidakkah engkau ketahui wahai Uqbah, tadi malam itu Allah menurunkan beberapa ayat yang itu tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya. 2 surat itu adalah ayat-ayat tersebut terangkum dalam 2 surat, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Para ulama mencoba untuk menggali hikmah dan alasan kenapa 2 surat ini hampir dipastikan tidak ada bandingannya. Yang pertama, alasannya itu karena 2 surat ini adalah 2 surat terbaik dalam masalah isti'adzah. Di saat kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, maka tidak ada doa yang terbaik kecuali dengan membaca 2 surat ini. Makanya tidak ada bandingannya. Yang kedua, tidak ada bandingannya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena 2 surat ini diyakini menjadi 2 surat yang tidak ada bandingannya, gak ada yang semisal pada kitab-kitab suci sebelumnya. Maka menjadilah 2 surat ini spesial. Terkadang ada beberapa ayat yang memiliki padanan dan kemiripan antara apa yang kita jumpai di dalam Al-Quran dengan apa yang kita jumpai dan temukan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana dulu kalau nggak salah pernah kita sampaikan, saya lupa di sini tempat yang lain, tentang nubuatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nubuat itu artinya tanda-tanda diutusnya Rasul. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai. Pada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil pun terkadang disebutkan dan ini memiliki kesamaan. Salah satunya adalah tentang nubuatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang ummi di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula nabiyyal ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang ummi. Dan ini juga termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Baik dalam perjanjian lama yang kita kenal dengan Old Testament, itu disebutkan bahwasanya salah satu di antara nabi akhir zaman memiliki sifat dan karakter yaitu ummi. Nah, ini terkadang ada kemiripan. Tapi untuk 2 surat ini disebut ayat-ayat yang tidak ada tandingan dan bandingannya. Alasan yang kedua, dikarenakan 2 surat ini tidak ada kemiripan sama sekali dengan ayat-ayat yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Inilah di antara alasan kenapa 2 surat ini, satu paket An-Nas dan Al-Falaq, memiliki kelebihan yang kedua, tidak ada bandingan dan tidak ada tandingannya. Adapun di antara
keutamaan yang ketiga, para ulama menyebutkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sekali lagi ini paket. Satu paket. Di antara keutamanya disunnahkan untuk dibaca setelah apa? Setelah sholat. Artinya setelah sholat fardu. Maka oleh karenanya dalam sebuah hadis sahih Uqbah ibnu Amir, Nabi SAW memerintahkan, ya, la tada, jangan engkau tinggalkan untuk membaca al-mu'awwidhatain dubura kulli salatin. Ya, dubur itu artinya di penghujung, artinya setelah selesai sholat. Makanya kalau kita selesai sholat, istighfar, ada rangkaiannya, sampai kemudian tasbih, kemudian hamdalah, kemudian takbir, ditutup dengan la ilaha illallah, genap menjadi berapa angkanya? 100. Kemudian ditutup dengan ayat kursi, dan paling akhir apa? Surat ini. Termasuk yakni surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan yakni An-Nas. Inilah salah satu di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah ibnu Amir, tapi wasiat ini juga berlaku untuk seluruh umatnya. Jangan engkau tinggalkan untuk membaca dua surat ini dubura kulli salatin, artinya setelah salat wajib. Adapun keutamaan yang keempat, jamaah dirahmati Allah, surat An-Nas dan surat Al-Falaq satu paket lagi, disunnahkan keutamaannya, ya, dibaca ketika salat witir. Ya, memang ada dua riwayat yang masyhur. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi, ya, kita sudah mendekati bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk Jumadil Ula apa akhir, Pak? Ya. Kemarin Rabiul Akhir, sekarang Jumadil Ula. Tinggal 4 bulan loh, Masya Allah. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Sudah mendekati, Masya Allah. Lah, dalam salat witir ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana Aisyah ini menceritakan salah satu di antara riwayat dari Rasulullah pernah membaca dalam salat witir ketika 3 rakaat. Yang pertama surat apa? Al-A'la. Disunahkan yang kedua surat Al-Kafirun. Lah, yang ketiga ini ada dua versi riwayat. Terkadang hanya menutup dengan surat Al-Ikhlas saja, terkadang membaca 3 surat sekaligus. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Hadisnya sahih. Dan ini adalah salah satu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dibaca ketika salat witir. Kemudian berikutnya, jamaah dirahmati Allah, ya, yang kelima di antara keutamaan dari surat Al-Falaq, lah ini juga satu paket lagi dengan surat An-Nas, dibaca saat zikir pagi maupun zikir, ya, ini petang atau sore. Makanya dari Abdullah ibnu Khubayb dalam hadis sahih, ya, beliau mengatakan kul huwallahu ahad wal muawwidatan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ketika dibaca hina tumsi wa hina tusbih thalatha marrat takfika min kulli syarr. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ketika dua surat ini satu paket plus Al-Ikhlas, dibaca di zikir pagi dan petang atau sore sebanyak 3 kali ini 3 surat, takfika min kulli syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mencukupi dari segala hal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, takfika min kulli syai' itu artinya, ya, 3 surat ini sebagai pelindung terbaik dari segala keburukan. Entah itu keburukan, mohon maaf, yang berkaitan dengan keburukan dan gangguan syaitan, yakni apa? Alam gaib, makhluk gaib, atau keburukan manusia, atau keburukan barangkali hewan buas, ataupun mungkin barangkali keburukan-keburukan yang lain yang tidak kita sukai dan kita benci. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah, ini pula yang selalu dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau di pagi hari maupun di sore hari selalu merutinkan zikir-zikirnya. Dan salah satu di antara surat yang tidak pernah beliau, ya, tinggalkan itu adalah 2 surat ini yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhatan. Adapun yang keenam, jamaah dirahmati Allah, keutamaan surat Al-Mu'awwidhatan satu paket lagi dengan surat An-Nas. Ini disunahkan dibaca ketika hendak tidur.
Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah pendamping hidup dan tahu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, idza awa ila firashihi, ketika Rasulullah itu hendak mendatangi ranjangnya, tempat tidurnya, itu punya kebiasaan jama'a kaffah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Menggabungkan dua telapak tangannya, fa nafatha fihima, kemudian meniupnya, fayaqra yani fihima, kemudian membacakan al-muawwidatan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dari kepala sampai seluruh anggota badan yang terjangkau oleh kedua telapak tangannya. Yaf'aluhuma thalathan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, kata Aisyah, sebanyak 3 kali. Ya, subhanallah, memang butuh waktu ya agar tidur itu sehat, iya, berpahala tentu, ya, dan agar tidur kita benar-benar nikmat dan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama adalah gangguan apa? Yani syaitan. Taib, jamaah dirahmati Allah, ini adalah di antara 6 keutamaan dari surat Al-Falaq yang duet dengan surat An-Nas. Adapun keutamaan yang ke-7 harus dikasih tanda merah. Ya, ini ada riwayat, tapi riwayatnya dipastikan maudhu' atau palsu, jamaah. Ya, hal ini bisa kita jumpai pada beberapa kitab-kitab rujukan orang-orang Rafidhah, di mana mereka menyebutkan, ya, barang siapa yang katabahuma, ya, fa'allaqahuma 'alal atfali sighar khufidu minal jan bi'idnillah. Ya, salah satu di antara yang disebarkan oleh mereka sebuah riwayat, tapi ini riwayatnya palsu, enggak bersumber dan tidak berasal dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menulis al-muawwidatan ini dalam bentuk tulisan kertas misalnya atau papan dan lain sebagainya, kemudian dikalungkan, digantungkan pada anak-anak kecil, pasti ia akan dijaga dari gangguan jin bi'idnillahi ta'ala. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, sekali lagi, meskipun orang-orang Rafidhah menyebut ini sebagai sebuah hadis, tapi ini cuma klaim sepihak. Para ulama ilmu hadis sudah menelusuri bahwasanya hadis ini palsu, dibuat-buat oleh mereka. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, tidak ada syariat untuk itu, karena sejatinya Al-Quran diturunkan itu adalah satu, untuk dibaca, yang kedua untuk dihafalkan, yang ketiga untuk diamalkan, yang keempat untuk ditadaburi, dan yang kelima adalah untuk didakwakan. Maka tidak ada satupun dalil bahwasanya Al-Quran dijadikan sebagai alat untuk azimah atau yang kita kenal dengan yani jimat. Mudah-mudahan kita bisa memahami akan hal ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 5 muqaddimah, ya, sebagai pengantar sebelum kita masuk pada ayat yang pertama. Sudah adzan belum? Belum, taib. Kemudian sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, jamaah dirahmati Allah, mungkin dulu pernah kita sampaikan, ya, surat An-Nas dengan surat Al-Falaq ini ternyata sudah masuk dalam, ya, salah satu karya atau jurnal ilmiah orang-orang orientalis, ya, di mana dianggap surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini adalah surat sisipan saja dan buatannya Muhammad. Ya, salah satunya dalam sebuah artikel ilmiah, tapi ini tidak ilmiah, ya, karena ini cuma klaim sepihak, dalilnya pun tidak valid. Ya, salah seorang yang dosen di Minnesota University di Amerika yang bernama David, ya, Yani Penchetsky, beliau ini menulis sebuah artikel tentang 2 surat ini, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas literary reading, artinya dalam tinjauan sastra. Salah satunya yang dibahas itu gara-gara ada kalimat kul, dan dulu sudah kita sampaikan, ya, kalimat kul ini menurut dia, David ini mengatakan bahwasanya ini sengaja disisipkan Muhammad, ya, seakan-akan Muhammad ini butuh validasi, ya, makanya kemudian dibuatlah surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, kemudian dinisbatkan kepada Allah, seakan-akan Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah, kul, katakan Muhammad, tapi sebenarnya isinya adalah buatan
Muhammad. Itu adalah klaimnya dia di dalam artikel tersebut. Para ulama alhamdulillah sudah mencoba untuk menelusurinya, sudah menganalisa juga. Tapi sejatinya sekali lagi ini hanyalah klaim sepihak. Dalil-dalilnya itu sebenarnya bukan dalil tapi dalih. Ini cuma sekedar interpretasi dia yani saja. Gara-gara David ini menemukan satu riwayat dari Ubay ibnu Ka'ab, dan pernah kita sampaikan di mana Ubay ibnu Ka'ab ini, ya, beliau itu punya catatan tentang Al-Quran. Salah satunya adalah mengutip firman Allah di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas, tapi tidak menyebutkan lafadz kul di awalnya. Sedangkan dalam mushaf kita semuanya pasti kita akan jumpai kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Karena melihat adanya dua versi yang berbeda ini, makanya David ini membuat sebuah kesimpulan meskipun ini masih prematur, bahwasanya Al-Quran ini sebenarnya banyak sekali kontradiksi, dan beliau seakan-akan meyakini dua surat ini adalah sisipannya atau buatannya Muhammad. Waliyadzubillah. Para ulama sudah menjelaskan dengan 3 bantahan. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sudah berijma bahwasanya kul dan semua huruf yang ada di dalam Al-Quran yang sudah bertahan selama 14 abad ini sudah disepakati, artinya sudah menjadi ijma, konsensus para ulama, dan tidak ada satupun yang menyelisihinya. Ya, mulai dari zamannya Abu Bakar yang cuma disalin, dulu kita sampaikan, kemudian di zamannya Utsman, lah ini yang menjadi prototipe yang sampai di tangan kita saat ini nggak ada satupun huruf yang hilang dan tidak ada penambahan satu huruf pun. Dan itu sudah bertahan 14 abad. Ya, ini adalah jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua terkait ya catatan riwayat dari Ubay ibnu Ka'ab. Para ulama mengatakan Ubay ibnu Ka'ab itu saat mencatat kul dengan menghilangkan kul itu dalam kondisi untuk apa? Lita'lim, ya, untuk mengajarkan, atau sedang mengutip, bukan sedang menulis atau mengimla atau menyalin surat Al-Falaq atau surat An-Nas. Ya, sebagaimana yakni kita kalau seandainya membaca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Mohon maaf, ini doanya siapa? Nabi Adam. Padahal di awal sebelum Rabbana ini ada kalimatnya. Apa kalimatnya? Qala. Lah di sini. Kenapa kita langsung Rabbana? Kenapa kita tidak mencantumkan juga qala Rabbana dhalamna? Karena posisi kita ini sedang mengutip, ya, sedang mengutip sebuah doa di dalam ayat tersebut, dan itu tidak semuanya kita kutip. Sama juga yang dilakukan oleh Ubay ibnu Ka'ab. Jadi Ubay ibnu Ka'ab ini dalam posisi sedang mengutip atau untuk mengajarkan, tidak sedang menyalin surat An-Nas atau surat Al-Falaq. Maka kalau seandainya cuma untuk menyalin atau mengajarkan, bukan ya mengutip atau mengajarkan bukan untuk menyalin, maka hal itu diperbolehkan meskipun tidak kita kutip seluruh yakni ayat. Taib. Inilah di antara jawaban yang dikemukakan oleh para ulama, dan mudah-mudahan kita tidak terkena syubhatnya orang-orang liberal atau orang-orang orientalis yang mereka tidak akan berhenti untuk selalu mencari celah dan kekurangan dari setiap ayat atau surat yang ada pada mushaf kita yang sudah bertahan 14 abad ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Kalau kita lihat terjemahannya, katakan wahai Muhammad, ya, aku berlindung kepada Tuhan, Rabb, penguasa waktu subuh atau fajar. Itu adalah terjemahan yang banyak kita jumpai pada mushaf cetakan terjemahan bahasa Indonesia maupun mungkin barangkali dalam aplikasi yang ada di gadget kita. Dari ayat yang pertama ini ada sekitar 3 pelajaran penting dan faedah yang berharga yang bisa kita petik. Yang pertama adalah tafsir dari Al-Falaq itu sendiri.
Yang kedua, kita akan menyebutkan keutamaan waktu fajar atau waktu pagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih waktu al-falak? Ya. Kenapa tidak malam, tidak sore, tidak siang? Dan nanti kita akan sampaikan ketika ada satu waktu atau benda yang dinisbatkan kepada Allah, berarti benda atau waktu tersebut memiliki tasyrif, memiliki keutamaan dan kemuliaan. Nah, di sini kita akan bahas keutamaan dari waktu pagi. Yang ketiga nanti kita akan sampaikan, jamaah dirahmati Allah, hikmah di balik nama Allah Rabbul Falak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Rabbul Falak, penguasa waktu pagi dan waktu fajar. Adapun yang terakhir, yang keempat, nanti kita akan sampaikan komparasi perbandingan antara surat An-Nas yang sudah kita selesaikan dengan surat Al-Falaq dari 3 sisi yang berbeda. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, terkait tafsir dari Al-Falaq. Ternyata kalau kita buka buku-buku tafsir, Al-Falaq ini memiliki banyak sekali persepsi atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Memang yang paling masyhur, yang paling kita kenal Al-Falaq ya waktu pagi atau waktu subuh atau fajar. Ya, dan itu mayoritas para ulama. Adapun makna yang kedua dan sampai nanti tafsir yang ketujuh nanti kita akan sampaikan setelah adzan, dan mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk melanjutkan faedah yang kedua, ketiga dan keempat. Allahu taala alam. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, mengenai tafsir dari Al-Falaq ini ternyata ada sekitar 7 perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, Al-Falaq itu adalah waktu pagi, subuh atau fajar. Adapun pendapat yang kedua, Al-Falaq itu artinya adalah ciptaan Allah. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat, salah satunya di dalam surat Al-An'am ayat 96. Allah berfirman, "Innallaha falikul habbi wan nawa." Di dalam surat Al-An'am ayat 96 ini Allah menyebut dirinya dengan falikul habbi. Asal kata dari falik itu dari al-falak ini juga. Maka oleh karenanya pendapat yang kedua mengatakan falak itu artinya ciptaan. Berarti Allah itu penguasa seluruh ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan al-falak dengan makna yang pertama, yaitu waktu pagi, subuh atau fajar. Ini adalah pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, keempat, kelima dan keenam sampai yang ketujuh, ini semuanya berkaitan dengan neraka, tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Falaq itu adalah salah satu di antara nama neraka. Ada yang mengatakan di kalangan para ulama ilmu tafsir, Al-Falaq itu adalah salah satu penjara yang ada di neraka. Yang kelima, ada yang mengatakan itu adalah rumah, bait, yang sudah disiapkan bagi penduduk neraka. Ada yang mengatakan yang keenam, Al-Falaq itu adalah al-wadi, lembah yang ada di neraka. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Falaq itu adalah al-bi'r, yaitu sumur yang ada di neraka. Jadi pendapat yang kedua sampai yang ketujuh ini berkaitan dengan neraka, tapi dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan salah satu nama neraka, ada yang mengatakan salah satu penjara di neraka, ada yang mengatakan salah satu rumah yang ada di neraka, ada yang mengatakan lembah, ada yang mengatakan sumur. Nah, inilah di antara pendapat para ulama mengenai Al-Falaq. Akan tetapi khusus untuk surat Al-Falaq ini, jumhur ulama lebih condong kepada makna yang pertama. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Pun demikian dengan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Pun demikian dengan seorang ahli hadis Imam Bukhari pun sama. Ketika beliau menyebutkan tentang Al-Falaq, itu adalah waktu pagi atau waktu subuh. Waktu tersebut Rabbul Falaq, penguasa waktu pagi, fajar atau subuh. Tentu waktu subuh memiliki keutamaan, waktu fajar dan waktu pagi memiliki kelebihan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, bahkan dinisbatkan nama Allah kepadanya. Ada sekitar 5 keutamaan dan kelebihan, serta keistimewaan dari waktu pagi, waktu subuh atau waktu fajar ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, waktu subuh atau waktu fajar ini adalah waktu turunnya keberkahan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan doa siapa? Mustajabah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih, di mana di Sahar, ini pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati kapan? Fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah, berikanlah keberkahan untuk umatku ini fi bukuriha. Di waktu apa? Pagi, waktu subuh atau waktu fajar. Tentu ada alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu pagi untuk umatnya. Tidak kita jumpai waktu siang atau mendoakan khusus untuk umatnya yang di waktu malam, tidak. Karena waktu ini adalah waktu turunnya keberkahan, dan ini adalah awal pembuka semua aktivitas manusia. Makanya perawi hadis ini unik, jamaah dirahmati Allah. Dan ini salah satu di antara keutamaan, kelebihan
ya, dari kita menimba ilmu. Sebagaimana juga perawi hadis ini. Ketika seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, dia seorang pedagang, tahu betul bahwasanya waktu pagi ini waktu spesial, tapi dia tidak meninggalkan untuk sholat subuhnya, tidak meninggalkan untuk dzikirnya, tapi dia lebih awal datang ke pasar setelah ibadah-ibadah ini dia kerjakan. Tapi ada kelebihan yang lain. Dahulu ketika dia berdagang, ya karena menganggap waktu pagi waktu yang pas, semua sudah dilakukan. Sholat subuh, baca Al-Quran pun demikian, dzikir sudah tuntas. Akhirnya dia lebih awal datang ke pasar. Tapi semenjak, Masya Allah, mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, dia mendapatkan input tambahan ilmu, bahwasanya ternyata waktu pagi adalah waktu turunnya keberkahan. Dia ingat terus dengan hadis ini, dan dia merasakan, ya istilahnya menjiwai, ya hadis Nabi SAW dan Rasulullah pasti doanya mustajab. Itu yang selalu terekam dan selalu terngiang di dalam benaknya. Apa yang terjadi? Dalam hadis ini Imam Muslim menjelaskan, dia seorang pedagang, semenjak meriwayatkan hadis ini dan selalu ingat dengan doa Nabi SAW, subhanallah, Allah berikan keuntungan, dan itu adalah bagian dari keberkahan ia berdagang. Ya, dia mendapatkan pahala ukhrawi, dan dia juga mendapatkan keuntungan duniawi pula, Masya Allah. Ini adalah yang pertama jamaah. Adapun yang kedua, ya, di antara keutamaan waktu pagi, subuh atau fajar, ini adalah waktu yang paling tepat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang musuh dan mengirim tentaranya. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim pula, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ikut perang, berarti disebut apa? Sariyah. Jadi dalam ilmu sirah itu ada dua istilah. Kalau Rasulullah ikut perang namanya ghazwah. Tapi kalau seandainya Nabi SAW nggak ikut perang, artinya hanya mengirim utusan, kompi pasukan, itu disebut dengan sariyah. Lah, di sini Nabi SAW selalu ya mengingatkan kepada mereka agar memanfaatkan waktu pagi untuk menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang kafir sejatinya tidak ada yang namanya ibadah waktu pagi. Entah sholat malam di penghujung, ya sepertiga malam terakhir, apalagi sholat subuh mereka nggak punya. Di saat yani mereka sudah terlelap yani tidurnya, maka ini adalah waktu yang paling spesial. Maka saatnya nanti kita akan bahas. Di dalam surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala firman, Wal Adiyat. Al-Adiyat artinya apa? Kuda perang. Wal Adiyati dhabha. Yang kedua apa? Fal Muriyati. Yang ketiga, Fal Mughirati subha. Kuda-kuda perang ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kuda-kuda perang ini dilepas menyerang musuh itu waktu pagi subha. Kenapa? Nah, ini ada kaitannya dengan keutamaan yang sedang kita bahas ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim pasti, ya, supaya ini menjadi apa? Pukulan telak bagi mereka karena mereka tidak punya, ya, ibadah yang lebih awal layaknya ibadah sholat subuh yang kita kerjakan setiap harinya. Ini adalah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, waktu pagi, subuh atau fajar, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya waktu pagi ini adalah satu di antara tiga waktu yang paling spesial untuk memulai semua aktivitas. Ada tiga waktu yang dianggap paling spesial kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai aktivitas-aktivitas berat, terutama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita tidak meninggalkan atau melewatkan kesempatan tiga waktu yang amat spesial. Yang pertama itu adalah waktu pagi. Imam Al-Jauhari mengatakan al-ghadwa itu adalah setelah waktu fajar sampai terbitnya matahari. Waktu spesial. Yang kedua, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan apa? Dengan ar-rauha. Rauha ini adalah waktu sore.
Ya, sedangkan yang ketiga syai'un minad dulja itu adalah syai' menunjukkan bagian, sebagian dari malam, dan itu adalah sepertiga malam apa? Terakhir atau waktu sahur. Ini adalah 3 waktu yang sangat spesial. Maka oleh karenanya para ulama menyebutkan, jamaah dirahmati Allah, ya, waktu 3 waktu termasuk adalah waktu pagi ini dianggap waktu spesial karena kondisi kita lagi fresh-freshnya. Oleh karenanya bagi para santri-santri di sini ya, termasuk santri yang masih muda dan santri yang sudah bukan tua ya, santri abadi ini Pak. Ya, santri abadi ya. Kalau kita kaitkan dengan waktu-waktu spesial untuk belajar, terutama untuk mempelajari ilmu-ilmu yang agak cukup berat, para ulama menganjurkan 3 waktu ini. Salah satu contohnya misalnya Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir menyebutkan, manfaatkan 3 waktu ini, terutama di dalam menghafalkan, entah menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Nah, ini manfaatkan 3 waktu ini. Pun demikian dengan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi juga menyebutkan hal yang sama 3 ini. Ya, Ibnu Jam'ah di dalam kitabnya juga Tadhkirus Sami' wal Mutakallim itu membagi menjadi 2. Antara kita menghafalkan ilmu-ilmu terutama Al-Quran yang belum hafal sebelumnya, itu 3 waktu ini. Dan antara kita murajaah, itu di 2 waktu yang berbeda. Kata Ibnu Jama'ah, kalau seandainya kita ingin menghafalkan Al-Quran, waktu yang paling tepat menghafalkan berarti mulai, ya, itu adalah waktu sahur, yaitu syai'un minad dulja. Yang kedua adalah waktu fajar, kata beliau. Dan yang ketiga itu adalah waktu sore. Karena kondisi kita lagi fresh insyaallah taala di waktu 3 ini. Ya, adapun di saat kita ingin murajaah, kata beliau, mudzakarah, untuk membaca-baca ilmu-ilmu yang ringan yang sudah pernah kita pelajari, tapi sekedar untuk mengingat kembali maklumat yang dulu pernah kita hafalkan, kata beliau, itu bisa menggunakan 2 waktu, sore sampai malam. Ini adalah waktu yang sudah di luar waktu-waktu aktivitas berat selama kita di waktu pagi dan siang. Ini disebutkan oleh Ibnu Jam'ah. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara keutamaan, salah satunya adalah waktu yakni subuh. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah, yang keberapa? Yang keempat ya. Di antara keutamaan waktu pagi, ini adalah waktu yang spesial untuk berzikir pagi ini. Ya, untuk memulai lembaran baru dengan zikir pagi. Pun demikian di sore hari pun jangan sampai kita tinggalkan untuk berzikir dengan zikir-zikir dan doa-doa sore hari. Ya, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslimnya itu sampai membuat bab khusus, bab tentang fadl, keutamaan. Ya, keutamaan apa? Keutamaan untuk berhenti atau duduk sejenak setelah sholat apa? Setelah sholat subuh sampai tulu'il fajar. Salah satunya adalah dengan berzikir pagi, bisa dengan kajian, bisa dengan baca Al-Quran. Keutamaan waktu pagi ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Oleh karenanya Jabir ibnu Samurah ini pernah ditanya oleh generasi setelahnya, yaitu oleh para tabi'in, akunta tujalisu Rasulullah SAW, apakah engkau dulu itu bermujalasah? Karena seorang sahabat biasalah pengen tahu ceritanya, kenangan, pengalaman ketika dulu berjumpa dengan Rasulullah. Ditanya, engkau sering gak berjumpa, bermajelis dengan Rasulullah? Iya. Ada gak satu pengalaman dan kebiasaan Nabi SAW di pagi hari? Ya, Jabir ibnu Samurah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menceritakan akan hal ini. Ya, kana katsiran, kata Jabir ini, hal yang sering kali dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ketika selesai sholat subuh, dia itu selalu duduk untuk berzikir hatta tatlu as-sams, sampai kemudian matahari tenggelam. Setelah itu beliau baru ngobrol sejenak dengan para sahabatnya. Seakan-akan ini adalah waktu spesial yang tidak boleh diganggu gugat. Waktu yang sangat spesial, tadi sudah kita sampaikan, termasuk turunnya keberkahan. Dan ini juga waktu spesial untuk berzikir pagi. Ternyata kebiasaan Rasulullah SAW ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang lain.
Sebagaimana Ibnu Mas'ud pun demikian. Beliau pernah melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu berdoa di pagi hari ini. Tapi saat itu dia punya hajat, akhirnya pulang. Abu Wa'il yang mengikutinya berusaha untuk mengetok pintunya, tapi ragu-ragu, khawatir Abdullah ibn Mas'ud pulang tapi kemudian tidur di dalam rumah. Maka keluarlah sang budak. Ketika membukakan pintu, budaknya ini mengatakan, ente disuruh Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ya ini saja, gak usah berdiri atau menunggu di depan pintu. Ketika Abu Wa'il datang atau masuk ke rumah, didapati ternyata gak tidur. Abdullah bin Mas'ud ini karena ada hajat pulang dulu, tapi di dalam rumah dia tetap berzikir. Dibiarkan Abu Wa'il ini, karena ini adalah waktu spesial bagi Abdullah ibn Mas'ud dan tidak bisa diganggu gugat. Tamu masih diberikan haknya, gak usah di depan, masuk. Tapi untuk sementara tidak bisa diganggu dulu. Dia punya ritual dalam tanda kutip ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Beberapa saat kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada budaknya, coba lihat, apakah sudah terbit matahari? Belum. Dia lanjutkan lagi. Abu Wa'il diam di situ. Sampai kemudian Abdullah ibn Mas'ud meminta lagi kepada budaknya, coba lihat, apakah matahari sudah terbit? Sudah. Baru kemudian Abdullah ibn Mas'ud berdoa, Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza. Doa ini sangat bagus, bukan dari Rasulullah, dari Abdullah ibn Mas'ud. Tapi coba kita lihat artinya. Abdullah ibnu Mas'ud ini langsung memuji Allah ketika sudah berzikir pagi sampai terbitnya matahari dengan doa yang spesial. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi aqalana yaumana hadza, yang telah melindungiku, yang telah menjagaku, yang telah memberikan pertolonganku satu hari penuh ini. Mungkin ada sedikit yang janggal. Bagaimana satu hari penuh? Padahal dia baru di waktu subuh, waktu pagi. Tapi kenapa doanya ini segala puji, Allah sudah menjagaku seharian penuh. Ini dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala mengenai doa spesial dari Abdullah ibn Mas'ud ini. Beliau mengatakan bahwasanya ini sebagai bukti untuk menumbuhkan rasa optimisme. Ketika kita sudah memulai pondasi di awal, di lembaran pertama hari tersebut dengan doa-doa, ini insya Allah akan menjadi jaminan Allah akan menjaga kita seharian penuh. Masya Allah. Makanya doanya Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza. Dan ini sama juga jemaah dirahmati Allah yang dilakukan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau nggak bisa diganggu ba'da subuh. Dia punya zikir-zikir yang itu rutin beliau ucapkan, kemudian beliau senandungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia sampaikan kepada kepada Ibnu Qayyim muridnya. Saya kalau seandainya pagi ini tidak berzikir dengan zikir-zikir ini, saya enggak punya kekuatan untuk beribadah seharian itu, subhanallah. Mungkin kita hanya dan seringkali menitik beratkan asupan itu adalah asupan secara fisik, makanan yang cukup, 5 sehat 4 sempurna, itu memang penting. Tapi seringkali kita melupakan asupan untuk hati kita, yaitu zikir-zikir pagi. Dan itulah sebenarnya kekuatan yang sebenarnya di saat kita ingin berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tinggalkan untuk selalu berzikir. Dan banyak ulama yang mengatakan makruh atau melarang kita tidur ba'da subuh. Makanya Abdullah ibn Abbas pernah marah besar ketika mendapati anaknya tidur, sampai kemudian beliau mengatakan, "Qum ya bunai, bangunlah," katanya. Kaifa tanamu fi sa'atil lati tuqassam fil arzak. Bagaimana engkau tidur di waktu subuh, padahal waktu ini adalah waktu di mana Allah membagi-bagi rezekinya. Pun demikian dengan Urwah ibnu Zubair, marah banget. Sampai dia itu punya kaidah, siapapun orang-orang yang memanfaatkan waktu ba'da subuh tidur, katanya, ini adalah orang-orang fasik dan aku tidak mau bergaul dan menjadikan ia sebagai teman atau sahabat dekatnya. Ini adalah bagian dari bukti bagaimana mereka sayang kepada Rasulullah, tahu keutamaan yang begitu besar di balik
waktu pagi atau waktu subuh. Adapun yang terakhir sebelum kita tutup berarti 2 faedah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tadi yang pertama itu adalah turunnya keberkahan. Yang kedua, waktu spesial untuk menyerang musuh di waktu pagi. Yang ketiga, ya, 1 di antara 3 waktu kita bisa memulai aktivitas, terutama adalah untuk beribadah atau menghafalkan Al-Quran atau menimba ilmu. Dan yang keempat, yakni barusan waktu yang spesial untuk zikir pagi. Adapun yang terakhir, ini adalah manfaat dari waktu pagi ditinjau dari ilmu medisnya. Ada seorang dokter, ya, Dr. Abdul Hamid Dayyab, ya, beliau dari Timur Tengah, mencoba untuk menganalisa, meneliti, ya, apakah ada manfaat ataukah memang ada korelasi antara turunnya keberkahan sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu hanya seakan-akan dikhususkan pada waktu pagi. Meskipun kita yakin keberkahan itu di semua waktu, tapi kan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ada pengkhususan waktu pagi. Apakah ada, ya, manfaat kalau ditinjau dari ilmu medisnya? Dia ternyata menemukan satu keajaiban, ya. Di dalam jamaah dirahmati Allah, penelitiannya dia mendapatkan bahwasanya di waktu pagi itu ada O3 atau ozon, ya. Dan ini masih banyak dijumpai di waktu pagi, dan ketika matahari mulai nampak, maka yakni O3 ini akan hilang, akan berkurang. Padahal manfaatnya sangat besar katanya. Salah satunya itu adalah memiliki pengaruh positif yakni untuk urat, yakni saraf, yakni, dan juga mengaktifkan kerja otak dan kerja tulang yakni juga. Dan ini dia teliti terus, ya. Ketika matahari sudah mulai terbit, maka komposisi dan kuotanya ini akan semakin menipis dan akan hilang seiring matahari akan semakin naik ke atas. Subhanallah. Ini adalah bagian yang dari apa, jamaah dirahmati Allah, keutamaan kalau kita tinjau dari ilmu medis ternyata juga ada manfaat. Memandang, atau kalau pakai ukuran waktu nggak lama kok, sekitar 5 menitan atau berapa. Ya, artinya ketika matahari baru muncul dilarang sholat, sampai kemudian tunggu matahari itu bisa, ya, naik sekitar 1 meter yakni dari, ya lah ini kalau susah, kalau kita di daerah perkotaan ya baru lihat matahari mungkin barangkali jam 8 jam, yakni 9, apalagi di balik gunung. Tapi alhamdulillah, ya, kita diperbantukan banyak dengan adanya teknologi yakni saat ini. Salah satunya kan biasanya kan ada tuluknya kapan, syuruknya kapan. Lah itu cukup membantu, tapi itu bukan acuan utama yakni kita. Ya, meskipun paling mudah itu kalau seandainya kita di pesisir, tapi nggak harus pesisir, ya. Itu akan memudahkan karena di saat matahari terbit kita tahu tunggu berapa menit sih jaraknya sampai matahari itu, ya, dari bibir yakni pantai atau dari laut itu sekitar 1 meteran, dan itu cepat, ya, naiknya matahari itu. Dari situlah kita akan bisa tentukan bahwasanya awal waktu duha itu bukan ketika terbit, tapi ketika matahari di atas sekitar 1 meter. Dalam hadis Nabi itu rumah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Masyaallah. Barakallahu fikum jamaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan, ya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan sampaikan faedah yang ketiga dan keempat dari ayat yang pertama yang belum tuntas. Baru nanti kita akan sampaikan faedah yang lain dari ayat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga apa yang, ya, kita sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, ya. Dan nas'alullah ya ta'ala yani ay yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allahumma, ya, aslihna wa aslih ulatal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih syababal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Ya, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al muwahhidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka, ya, al ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.